Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Fatihah. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum wa sahabatin. ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أزواج رسول الله أجمعين أطهرهم من السيدة خديجة الكبرى وسائر الرضا وخصوص سيدتنا فاطمة الزهراء وولدهم حسن الحسين وذريتهم أجمعين أن الله أدرجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وأولهم في الدنيا والآخرة خصوصا لأوليائك من المشرق والمغرب خصوصا شيخ عبد القادر بن شمال المهدي الشيخ محمد رشيد بن عبد الله خلال بين البنجر والورد شيخنا زين بن قريش والمرتضى شيخنا مجودا مع شيخنا ابن حسني معلش علي ابن عبد الرحمن القلنداني وبالخصوص الرحمن kita Allah kita menaikkan kita dari tugas dan usaha kita lagi kita bimbing kita anak kita orang-orang yang kita sayangi telah mendahului kita kirim mudah kepada mereka syuhrillahi lahumul fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa min ni'matil iman wal islam wa khalaqa min nurin habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa adama bi alfayam wa khalaqa al-asya min al-arshin wa shay'in khalaqa al-ram wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil amma. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafiza ala ummati arba'in hadis min amri hadza Allah Ta'ala yaumil qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama'i ila akhir hadis kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Ta'ala bermajlis ilmu di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dengan kita berada dosa dan kesalahan kita mudahan diampuni Allah Ta'ala dan kita dalam lindungan Allah sampai akhir hayat kita husnul khatimah dan kita hidup beriman, mati beriman, sempurna iman, masuk surga dengan rasa khairat anam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita berada calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lawan kita berada sebagai bentuk tanda kasih sayang baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti lawan kita cinta itu dimanai dengan menggawi apa yang digawi oleh orang yang dicinta. Cinta dimaknai menggawi apa yang digawi oleh orang yang dicintai. Jadi bila kita tuh cinta dengan seseorang, maka kita ini menggawi apa yang digawi si dia.
Bila kita menggawi apa nang digawi sidin tu mahimungi sidin. Nah, ketika mahimung sidin tu gembira, senang, kegembiraan sidin itu nang membuat Allah senang dengan kita. Menggembirakan sama kita menggembirakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menggembirakan Rasulullah, maka pada hakikatnya kita sama menggembirakan Allah. Menggembirakan Allah itu mendatangkan rahmat Tuhan. Tuhan itu cinta benar dengan kita. Jadi Tuhan gini, fadkuruni udzukurkum. Ingatlah, ikam lawan aku ya Tuhan. Maka aku pasti mengingat kita. Kalau bahasa romantisnya gini, buatlah aku di dalam hati, pasti kepada dalam hatiku. Saking Allah Ta'ala itu sayang dalam kita. Nah, mengajari tata cara mencintai Allah ini Habibuna Muhammad. Kita ini kalau udah tahu kayak pacaran ada cara mencintai Allah Ta'ala, menunjukkan rasa cinta lawan Tuhan. Bila kita ini manusia dengan sekehendak hati cara kita mencintai orang yang dicinta, maka di situ berjalan bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Belum contoh, Nabi Isa itu Nabi yang Allah turunkan ke dunia. Umatnya itu cinta mana lawan Nabi Isa, cinta. Bukan ada kegampang cintanya sampai dijadikan Tuhan karena salah meletakkan cinta. Orang mencintai bukan orangnya tadi yang dipuja berhikmat, tapi gawiannya kan dituruti. Gawian Nabi Isa ini orang beribadah lawan Allah siang malam beribadah siang nang tahajud nang bengong alamat nang kulitan nang puasa sidin nang bakti lawan kulitan sidin itu mulai dari halus sudah dikasihatkan Allah Ta'ala. Ketika masih bayi ditanya, ya Sabi man abuka wahai bayi siapa abaikan? Ana Isa bin Maryam awsani bisalam wazzakat wa birrul walidain. Coba, aku ini Isa anak Maryam. Aku ini diwasiatkan Allah ke dunia ini supaya sembahyang, supaya puasa, supaya zakat, supaya waktu lawan kita. Nah, sembahyang. Padahal jelas benar kalimat cerita sembahyang itu menghadap dengan Allah. Terlalu mencintai, tapi menunjukkan cintanya ke dia. Rasul memadahi kita kaini nabi lekam cinta lawan aku. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Dijelaskan Rasul detail benar. Ikan bila cinta lawan aku gawi apa aku gawi Rasul. Bila ikan itu menggawi apa aku gawi ma'i fil jannah kayaknya besar aku di dalam surga. Yang hebatnya Rasulullah jangan sampai salah mewujudkan rasa cinta supaya wujud-wujud berjalan pada kiranya ini hamba, ini khalik, ini nang dicipta, ini nang mencipta, harus jelas. Ini makhluk, ini khalik. Nabi Musa kayak apa cintanya umatnya. Nabi Musa itu bisi kaum yang namanya Yahudi itu kaum sendiri. Yahudi itu kaumnya Nabi Musa. Nasrani kaumnya Nabi Isa. Ada kita Muslim kaumnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, itu orang kayak menunjukkan rasa cintanya lawan Nabi Musa alaihi salam. Tapi keliru pulang mewujudkan akan cintanya. Mewujudkan cintanya tenang keliru. Mengkultuskan orangnya, tapi kadang memuliakan sang penciptanya. Rasulullah jelas bidakan cinta lawan aku, kerjakan sunnahku. Sunnah itu kebiasaan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya rahasia sunnahnya kalau kita kada kaum manggawi jangan diremehkan. Ada boleh. Misalnya kita gak bisa cinta. Misalnya ini kan sembahyang jamaah ke masjid. Ini kan sunnah Rasulullah. Rasul tidak pernah meninggalkan sembahyang salat jamaah. Nah, nang kita kata-kata jangan diremehkan sunnah. Ya kada bapak ibunya sunnah aja itu. Bukan sunnah, sembahyang fardu kifayah. Nah ini duduk sembahyang jamaah fardu kifayah. Duduknya tenang. Kalau Jumat duduknya fardu ain. Kalau sembahyang jamaah duduknya fardu kifayah. Fardu kifayah itu bila menggali beempat lima gugur sekampungan dosanya. Kayak memandi orang mati itu fardu kifayah. Bilanya kada dimandi sekampungan berdosa. Tapi bila dimandi berdua aja gugur dosa sekampungan. Nang kada bolehin itu mayatnya mati serangannya. Nah, jadi amunnya berdua kali gugur dosa. Nah, mengapani fardu kifayah. Bila berdua, nah gugur dosanya. Nah, sekampungan bila inya kada dalam mengapani berdosa sekampungan, nang kada boleh mayatnya berbeda sama. Maanggung mayat kita itu jangan berdua, berempat. Paling kada berempat. Mengangkat mayat nang berempat tenang. Nah, menyakawa itu tingginya tuh harus sama supaya mayatnya itu pas. Nang berjalan pindah sinjal jangan coba-coba berangkat. Oh itu pada tingkat aja. Apa dia mayatnya kada rata aja dan dia khawatir katanya menjenguk. Ini numpak sepanjang harga apakah biasanya? Nah, angka kalau jauh biasanya bergantian angkat mayat. Jadi mayat itu sebenarnya makhluk keistimewaan. Mandi dimandi, berbaju dibaju, ya. Sembahyang kan dosa, sembahyang kan. Seumur-umur hidup kan dosa jadi imam ibadah mayat, jadi imam hidup. Nanti ada kuat. Mulia mayat di muka hendaknya ya Allah. Di Islam teman-teman benar ternyata tidak ada pemukaan pada orang. Berjalan dilarang baginya jangan berjalan kami agung di bawah ya makhluk yang termulia manusia ini setelah wafat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bila misalnya kita kata kawan menggawi, nah lihat jangan meremehkan, jangan bocah apa-apa. Istighfar ya Allah, ampun ya Allah. Jangan kena kuat ya Allah, kuatkan ya Allah engkau menggawi. Nah kada boleh itu meremehkan bahaya, meremehkan wajib bisa murtad
apalagi bapak bahasa bayangan luasi luang burit ya itu ada orang bucak ya. Kenapa bucak itu? Berarti orang Nakama Sigit ini luas beritaan misalnya tuh. Sudah ada menggawi jangan menyambat gitu maksudnya, karena si diri memang mengurangkan dosa-dosa sekampungan. Jadi kita berterima kasih, makasih Paman yang mengurangkan dosa kami sekampungan pada hampir panjang umur. Kita sekampungan berdoa kabul. Jangan ada pengertian sih, serangan jadi masuk kita. Allah Ta'ala berikan satu kehormatan tertinggi orang yang mengerjakan kelakuan Rasulullah. Nah, kalau nang sunnah, sunnah nang sunat itu 3 hukumnya. Setidak-tidaknya bila kita menggawi duduknya makruh, lawan sunat itu makruh. Misalnya apa ya? Minum sambil berdiri, kecuali minum janzan atau makan sambil berdiri. Itu kan sunnah Rasul makan duduk, makan duduk gitu. Nah, ketika kita terlupa, kada ingat tuh dimaafkan. Atau darurat, dari mana di depan tol banyak mana orangnya, ada kawan. Nah, seadanya itu jadi banyak istighfar minta ampun karena darurat. Cuma kalau posisinya kursinya ada, tempat duduknya ada, duduklah gitu. Jadi ketika kita mengerjakan sunnah itu sama menggembirakan Rasulullah. Nah, kadebul itu pian main akan. Kata Papa juga kalau berdiri, kadang olah penyakit juga kalau Tuhan Maha Penyayang. Bukan nih masalah, bukan itu. Jangan sampai kita meremehkan diri Rasulullah. Aku nih duduk karena kekasihku duduk, pakai dia aku duduk kan. Aku ini menggawi ini karena menggawi gawian Rasulullah. Aku hendak menampak jelas gawian Rasulullah karena di diriku terbit kepada Rasulullah. Jadi aku menggawi sama aku menggembirakan Rasulullah. Itu pahalanya benar-benar mendudukkan pemahaman itu. Nah, ini menambusakan sampai kepada Rasulullah. Gawiannya tenang. Umat yang bila nak tambus ke situ tuh kayak sembahyang hukumnya, artinya berpahala harus duduk di situ. Berapa lawas pun duduk berpahala harus, karena sidin tadi menggawi gawian Rasulullah. Tapi bila menghinakan apalagi ada mempercayai dalam perkataan Rasulullah mana bahaya. Nama aja duduk ke berdiri kan, yang penting bersih itu beda. Berarti ingat tadi dengan logika mainnya. Logika itu maksudnya adalah dengan pemahamannya seorang. Apalagi bila sampai manusia kalian garang tuh kalau kuat Rasulullah. Ujur garang itu babalan bahaya. Mun kada percaya dengan Rasul apa-apa. Bisa kenal kita. Nah itu gawian. Jadi bila ada gawian sunnah dan kita tahu itu sunnah, maka itu bagian daripada Allah mengilhamkan kepada diri kita hendak menggawi bila kadangkala tergawi lalu kehendak kita menjadi banyak istighfar, minta ampun ya, minta ampun. Ujar Rasul bila kami berduduk kita kadang-kadang menggawi banyak istighfar minta ampun. Yang duduk apalagi bahira jangan coba-coba berdiri limut menggawinya. Jadi sunnah Rasulullah itu mulai kita hendak guring sampai guring kembali diajarkan terus.
Lalu baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dengan kita satu pemahaman nih, bahwasanya di dalam hidup kita ini amal yang paling disenangi Allah itu adalah istiqamah. Walau kalil, nih, ahabul amal ilallah dawamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah dawamnya, istiqamahnya, walaupun sedikit. Dawam itu adalah kita menggawi satu ibadah yang baik, tatarusan itu sama kadang terputus hubungan dengan Allah. Allah itu kadang-kadang berpisah dengan hamba. Jadi amal baik itu menghubungkan kita dengan Tuhan kita. Tatarusan kita ada harus. Makanya kita nih baca Quran, biar kita membaca 5 ayat, tapi tatarusan hari-hari menghampiri Allah. Oh, himu benar Tuhan. Baca tasbih biar 10 kali, tapi tiap hari mahimungnya Tuhan. Kita ini ada dialog lawan Tuhan, ada hubungan dengan Allah. Itu himu antara sedih. Sedih sedih, bin membaca 1000 pahanya sebulan. Nah, memang mandiri kasih datangan lagi, awas. Jadi Allah itu berkehendak lawan kita biar sedikit amalan tapi sampai hari. Nah rutinnya tuh nalah ilmu. Misalnya lah cakap bersedekah, biar 1000 sehari tapi rutin hari-hari. Itu lebih disenang Allah. Hari-hari pian 1000, 30.000 aja. Pian bersedekah 1 juta dari sebulan masih menang hari-hari. Nah, bukan duit yang nilai hubungannya dengan Allah. Nilainya, hubungannya dengan Tuhan itu setiap hari. Allah menyambut sedekah kita, Allah menyambutkan sebelum kita memberikan sedekah dengan Tuhan. Hubungan lawan Tuhan itu Allah senang. Makanya kenapa sembahyangnya sebelum 5 waktu Allah tuh pengen 50. 50 waktu Allah pengen. 50 waktu dibagi 24 jam deh. Nah, amunnya sejam 2 kali itu nah 48. Ada nama seperempat jam sekali aja. Nah, kehendak Tuhan itu setengah jam aja, setengah jam aja. Nah, kayak itu setengah jam aja. Nah, ini bulikan ke rumah ajan bulan kalau nggak. Hanya berapa ajan bulan sih. Hanya masuk ke kalambu. Oh, hanya mulai Allah dari jadi sih banyak. Allah, Allah Tuhan sayangnya, rindunya Allah lawan kita luar biasa. Jika dia anak tak bisa lawan Anda. Makanya bila waktu sembahyang itulah panjang tuh melihat pasti ada sembahyang sunat muakkad. Juhur lawan subuh terlampau panjang waktunya. Subuh berakhir jam 6. Kayaknya juhur setengah 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam setengah Tuhan menghadap. Lawasnya di Tuhan anak pertemuan lawan hamba. Maka di sunnahmu katakan sembahyang Tuhan. Sembahyang Tuhan di sunnahmu katakan tujuan kada tegawi walaupun 2 rakaat. Sembahyang Tuhan itu digawi Rasulullah mulai 2 rakaat sampai 12. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 boleh, 8 kerancakannya. Makanya paling afdal 8 rakaat. 10 boleh, 12 boleh, paling banyak 12 rakaat. Itu sembahyang sunat Tuhan.
Imbah itu pulang antara isane pulang lawan subuh lawas benar waktunya tuh. Subuh kita jam 5, Isya kita jam 8, jam 8 malam tentang 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Lawasnya jatuh. Lalu disunnah muakkadakan di situ sembahyang tahajud. Nah, 2 rakaat, 4 rakaat, Rasul memberi 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Tiap malam sin manggawi hitungannya 4, 4, 3. Nah, jadi 11 rakaat sama 8 Rasulullah. Boleh 2, 2, 2, 2, 2, 1. Nah, karena rindunya dengan Allah. Sembahyang tahajud ini seumur hidup Rasulullah kada pernah tertinggal. Walaupun di dalam peperangan sekalipun. Jadi sembahyang sunat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah adalah tahajud. Batu sembahyang duha. Nah, sebuting lagi dan Rasul kada pernah meninggalkan. Tahu ya? Sebuting lagi. 3 sembahyang yang kada pernah ditinggalkan Rasulullah duha. Imbah itu tahajud sebutingnya. Nah, apa yang kada ingat? Nah, sebelum ini adalah sembahyang sunat fajar. 2 rakaat sebelum subuh. Karena 2 rakaat sebelum subuh kadang kali-kali pahalanya sultan di akhirat. Rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum azan subuh pahalanya lebih kenal daripada dunia dengan segala isinya. Itu 2 rakaat sebelum azan subuh. Namanya sunat fajar. Usolli sunnat al-fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Sunat fajar ini duduknya di azan awal. Nah, kalau subuh itu sayukianya azan 2 kali kayak kita Jumat. Jumat tuh azan pertama mah ya orang paya datang berdatang. Panggilan azan. Batu azan pulang yang kedua. Nah, 2 kali azan Jumat tuh. Hanya rekaman. Artinya boleh 2 kali azan Jumat aja boleh. Nah, kalau azan subuh tuh 2 kali juga hendaknya. Azan subuh tuh boleh namanya fajar kajib, duduknya jam 4. Jam 4 tuh. Dulu kan ada sebuah langgarnya datang ulun tuh. Ulun gula alhamdulillah kalau mengamalkan azan setiap jam 4 pagi tuh. Tapi begitu kada lagi ulun menggawi. Nah, kan dulu di demo orang di belakang. Maka harapan azan tuh ayah salat sampai tak kipai mejanya. Kenapa pian? Oh, dan azan kesongsokan pada bakal lama ya baik. Azan 4 mulai. Lihat waktu itu jangan sembarang kecil-kecil. Padahal maksudnya azan apa? Nah, orang nggak ada memahami itu. Kita kalau menjaga azan awal itu persiapan anak bersubuh. Jadi anak bahira kawat, anak bersahur kawat, anak mandi kawat, anak kawat itu. Mereka naik bayi itu aja bersubuh, subuh pulang.
Nah itu maksudnya. Coba kita ibadah aja ya hayat kaya memperkuat mandi behira sudah ya Latif pengen sekali orang tadi ada nang kamar sudah beda-beda. Kalau kita emang bakal akalin mensiasati pakai alarm seorang di rumah. Nah bangun setengah lima. Setengah lima tuh kalau kita hendak tanya dulu bangun. Bangun tuh setengah lima mungkin hendak berurutan nah. Kayak apa garang guru berurutan sembahyang malam. Baguslah guru sembahyang malam tuh berurutan. Tergantung pengaurutnya. Menghadap berurutan itu nah kita mandi wudhu untung dah sembahyang sunat wudhu dulu sembahyang sunat wudhu karena kita sembahyang sunat taubat minta ampun dengan Tuhan hanya sembahyang sunat tahajud hanya sembahyang sunat witir tetap kena sembahyang panjang subuhan aja orang bayang di rumah sembahyang sunat 2 rakaat. Nah, saya ke masjid. Masuk kita tahiyat masjid lagi. Karena kita sudah salat subuh di rumah. Afdal kita wudhu mulai rumah ke masjid di sepaling afdal wudhu itu mulai rumah. Sepaling afdal. Jadi wudhu di masjid ketika batal. Kayak kita hendak ke masjid Kuba di Makkah, di Madinah. Barang siapa wudhu dari tempatnya, alurnya sembahyang 2 rakaat di masjid Kuba, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Pahalanya sama dengan umrah ya. Tapi wudhunya mulai rumah. Karena bukan di masjid Kubanya itu ada. Jadi wudhunya mulai rumah. Jadi pahalanya tuh ganal ketika wudhu mulai rumah tadi. Itu sunnah karena. Saking sayangnya Allah dengan hamba. Allah paling senang ketika hamba itu mengerjakan amal itu sedikit. Dawam ketimbang banyak, tapi tiada dawamnya. Maksudnya banyak kali membaca zikir 1000, tapi parainya sebulan. Biar 10, tapi hari-hari Allah himbau benar. Baca aja, baca. Kalau bahasa bahari ini apa pegangan nikam sebelum pulang menghadap Tuhan. Saya ini kada paham, sekian apa memegang apa. Maksudnya amaliyah. Kalau bahasa orang bahari hijib. Hijibnya itu memardukan amalan sunat. Memardukan. Hijib itu inya mewajibkan sendiri amalan sunat. Nah itu hijib. Apa hijibnya aja ya? Ada hijib. Ada nang ratibul atas, ratibul haddad. Salah namanya pian ketujuh. Hendak salawat. Masing-masing kita punya kesenangan. Kayak makanan juga. Ada soto, ketujuh ada bakso bagiannya. Ada ketujuh rawon. Dan masing-masing ada ketujuh kopi. Jangankan itu rokok yang lain-lain ketujuhnya. Nah, ada gudang garam sempurna. Jarum benar sakit mencocok banget. Nah, gudang garam ya. Kalau bahasa Banjar udang uyah, dibuka rokok isinya. Lalu ujar Sidin, istiqamah di dalam beramal itu mengalahkan 1000 keramat. Kita tuh beramal lah rutin hari-hari itu
itu mengalahkan 1000 keramat. Ada orang keramat yang bisa berjalan di banyu. Mungkin pernah kalau mendengar ada seorang wali bisi murid 60.000 bisa berjalan di banyu beratan. Namanya Syekh Barsisa. 60.000 murid bisa berjalan di banyu beratan. Kenapa? Saking saktinya kan? Banyunya calap ya. Ada orang berjalan di banyu pian harap banget. Siapa tuh ngarannya Malik bin Dinar. Nah, Malik bin Dinar tuh si numpak bak kapal. Di tengah kapal ini ditagih orang duit bayaran. Wah ini orang menagih di tengah kapal. Kita kira kau buka lagi. Bayar. Pas karena giliran sidin, ujar sidin maaf lah orang menumpangnya kayak ada duit bayar. Menyiapkan hendak kaponna. Ulun menggawin apa aja nang di kapal ini. Bebasuh kebebersih kenapa kan sebagai bayaran ulun. Banyak kada terima apian orang nih langsung memukuli lawan waliullah nih. Amun kada berduit jangan naik dia takut dihantum. Oma sidin talokop kamu holot-holot kami macam-macam. Dahai sampai pingsan sidin dipukuli bangun maaflah aku minta maaf. Aku akan bayar tunggu sebentar. Wah sidin tuh. Nah kisah sidin tuh dalam riwayat nang sidin berdoa lawan Tuhan. Kalinya iwak naik iwak tuh ke permukaan. Satu iwak tuh membawa satu keping duit. Nah, satu dinar tuh 4 gram separapat emasnya. 4 gram separapat kali harga ini 5 juta sekeping dah. Bayarannya 100.000 aja naik kapal dah. Masih cukup lah nih. Lebihan ya kayak itu. Namun ku ambil kali sih bila cukup. Pipian siapa sampai iwak keluaran dari banyu membawa koin emas anak Malik bin biasa beterang bin duit tuh bin dinar anak Jasidin ada Malik ada apa jurang kada bayar tuh dia kami himong pian sudah naik ada Jasidin aku turun di sini aja. Hah, masih lagi jauh walia ini masih lautan lagi ada apa Jasidin turun sini pada kapal tuh berjalan di banyu tuh jalan situ itu menghilang atau hanya orang tahu lawan situ yang terkenal Malik bin Dinar karena mungkin dipukuli orang coba-coba aja jalan turun hanya timbul kupiahnya aja kisah jadi wali juga deh keputingannya tolong di sana Allah untuk kemuliaan para wali kenapa dapat karamah wali itu kan tapi juga satu gitunya tapi begitulah ketika orang disayang Allah darurat Allah langsung turun tangan dengan caranya ketika Nabi Musa berlari dikejar Fir'aun sidin itu kada tahu laut itu akan membelah kada tahu cuman begitulah cara Allah menyelamatkan hambanya laut menjadi jalan tol itu jalan tol tercepat di dunia yang dibangun oleh Nabi Musa alaihi salam dengan izin Allah. Nah mudahan kita ada amalia khusus pegangan kita apa nampian lagi baca amalakannya maka amalan itu membawa membimbing pian ke dalam surga walaupun cuma sedikit lah tapi rutin akan hari-hari wajib ada salawat ke 10 istighfar ke 70 lah napa karena pian nyaman karena asa nyaman tambahi pulang asa nyaman tambahi pulang sampai pian merasa nyaman dengan amalan supaya kita dalam beramalia jangan ambil banyaknya tapi parainya sing langasan
Allah kada katuju orang nang beramal banyak tapi parahnya sing lawasan. Membaca salawat, membaca zikir, membaca istighfar, kali membaca 10.000 tapi sebulan sekali. Nah, biar membaca 100 tapi saben hari lah, dan kita selamat dunia akhirat berkumpul dengan Habibuna Muhammad dalam surganya Allah bighairi hisab. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وذخرنا وبركاتنا ومولانا محمد الأمين بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا تب علينا توبة نصوحا نرجو رحمته سلمنا يا الله في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. Allah